Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Noval Akmal Pasya dari kelas 06 SAKM 004 dengan nomor ruangan 421. Nah, jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian pada sebuah aplikasi Zahir. Yang dimana video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu saya atau tugas akhir saya pada mata kuliah komputer akuntansi. Langsung saja kita mulai ke tutorialnya. Nah, untuk tampilan awal Zahir seperti ini, dan jika kalian ingin memasukkan informasi, kalian bisa klik data baru, lalu kalian bisa memasukkan informasi mengenai nama perusahaannya, alamat perusahaan, negaranya, kota, kode pos, lalu nomor teleponnya jika ada. Dan di sini saya menggunakan contoh PT Comas Adi Satwa, ya. Dan untuk alamat perusahaannya sendiri itu disesuaikan saja dengan nama perusahaannya ya. Kalian bisa searching atau di Google. Contohnya bebas untuk nama perusahaannya siapa aja, oke? Selanjutnya untuk negara sendiri, karena kita berada di negara Indonesia, kita pilih negara Indonesia. Oke, untuk kotanya sendiri itu berada di kota Jakarta ya. Dan untuk kode posnya juga menyesuaikan. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu nomor telepon, kalian ambil dari nomor telepon perusahaan. Jika tidak, nomor telepon kalian sendiri pun tidak masalah. Seperti itu ya. Nah, jika semuanya dirasa sudah lengkap, kalian klik lanjutkan. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalian tinggal klik bulannya. Untuk bulannya sendiri yaitu bulan Januari ya teman-teman, biar pas 1 tahun. Nah, untuk tahunnya sendiri ya, itu kalian bisa menyesuaikan mau tahun sekarang atau tahun 2024 atau tahun berapapun. Tapi saya mengambilnya tahun 2022 biar pas 1 tahun. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jika dirasa semuanya sudah selesai, yaitu kalian klik lanjutkan. Nah, ini bisa kalian klik lanjutkan kembali ya teman-teman. Nah, proses terakhir yaitu seperti ini teman-teman. Jika semua informasi dirasa sudah cukup, yaitu kalian klik proses. Nah, ini di loading, ditunggu ya teman-teman. Oke. Nah, tahap selanjutnya yaitu jenis usaha. Nah, karena di sini saya mengambil contohnya adalah perusahaan jasa dan dagang, maka bisa diklik yaitu perdagangan umum. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu klik lanjutkan. Oke, klik ya. Nah, lalu akan diproses oleh aplikasi Zahirnya. Selanjutnya masuk ke mode setup data. Jika mata uangnya belum terganti menjadi rupiah, kalian wajib harus menggantinya terlebih dahulu karena kita menggunakan negara Indonesia. Jika sudah, klik lanjutkan. Lalu untuk setup data berikutnya, baru kalian bisa mengganti mata uang apapun itu. Mau USD atau dolar, atau mungkin mata uang yang lain seperti euro atau yen atau segala macamnya. Tapi lebih baik sih yang familiar aja yaitu dolar ya teman-teman. Di sini saya mengambil contohnya rupiah dengan rupiah. Nah, jika semuanya nih sudah dirasa cukup, klik lanjutkan. Klik selesai seperti itu dan klik OK. Seperti itu ya teman-teman. Tapi sebelum klik OK harus dibaca terlebih dahulu. Nah, setelah melewati proses yang panjang, barulah fitur-fitur aplikasi Zahir baru terbuka. Seperti ini teman-teman, tampilan fitur-fitur pada aplikasi Zahir. Ya, mulai dari dashboard, ya, ada data-data, ada buku besar, penjualan, pembelian, kas dan bank, persediaan, dan terakhir laporan. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini kita masuk ke dashboard terlebih dahulu ya teman-teman. Satu-satu nanti akan dibahas. Nah, sebelum kalian mulai menginput data transaksi, kalian harus mengubah dulu data di dashboardnya. Nah, ini saya mulai dari data rekening terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini ada beberapa data rekening, kalian bisa lihat. Lalu kalian bisa klik untuk piutang usahanya, atau kalian bisa edit data seperti itu teman-teman. Klik OK.
Nah, ini piutang usaha kalian bisa ganti dengan piutang dagang seperti yang tadi saya bilang di awal ya teman-teman. Karena saya mengambil contohnya yaitu untuk piutang dagang seperti itu. Lalu klik rekam. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu untuk persediaan satunya itu juga harus kalian edit kembali. Klik OK. Nah, kalian ganti dengan apa? Yaitu dengan persediaan barang dagang. Seperti itu. Lalu seperti biasa, klik rekam. Itu kasnya nih teman-teman, atau banknya. Nah, bank itu sebenarnya kalian juga bisa ubah dengan bank BCA ya teman-teman. Dia lebih akurat informasinya seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada utang usaha juga harus kalian ubah menjadi utang dagang. Seperti itu teman-teman. Klik rekam. Sampai informasi-informasi yang harus diganti atau diubah, kalian harus ubah seperti itu ya. Nah, ini juga kalian harus ubah juga nih untuk penjualannya, yaitu penjualan barang dagang. Seperti itu. Nah, jika sudah, klik rekam. Nah, langkah selanjutnya yaitu kalian harus menyeting data-data sebelum melakukan transaksi, yaitu dengan klik saldo awal akun. Nah, di sini kalian bisa masukkan nominal-nominalnya, karena nih saldo awalnya itu kan masih nol semua ya teman-teman. Nah, itu kalian harus mengubahnya terlebih dahulu, disesuaikan dengan nominal-nominal yang ada dalam bukti transaksinya, seperti itu teman-teman. Ya, ini saya ubah terlebih dahulu ya. Jika semuanya sudah, maka klik rekam. Lalu, jika ada informasi seperti ini, klik ya. Nah, proses sedang dingin. Oke, sudah selesai teman-teman untuk setting saldo awalnya. Selanjutnya kita masuk ke fitur data nama alamat. Nah, kita klik tambah data. Nah, kalian akan menemukan tampilan seperti ini ketika kalian klik tadi ya, klik data baru. Nah, kodenya seperti ini teman-teman, cara penulisannya. Untuk nama customer itu kalian bisa klik dengan CUST strip 1 ya, dengan nama customer teman-teman ya. Dan untuk perusahaannya itu bisa kalian kreasiin sendiri, mau nama perusahaan apa teman-teman ya. Nah, ini kayak saya menggunakan nama perusahaan itu perusahaan ya, itu fried chicken. Oke. Nah, kalau sudah, klik rekam seperti itu. Nah, kalian ulang seperti itu. Jika nama customer-nya ada 3, maka kalian tinggal mengubahnya itu CUST strip 2. Nah, nama perusahaan kalian bisa kreasikan sendiri ya. Nah, untuk mata uangnya jangan diganti ya teman-teman, tetap mata uang Indonesia ya. Jika sudah, klik rekam, klik ya. Nah, kalian ulangin lagi, sesuaikan dengan
jumlah customer yang ada. Jika ada 3 maka 3, jika ada 5 maka sampai 5. Nah, jika sudah, kalian bisa klik lagi dengan yang titik tengah itu, maka kalian bisa melihat nama customer yang sudah tadi kalian input ya. Nah, selanjutnya kita mulai masuk input menginput, yaitu dengan langkah yang pertama, kalian klik setting kembali nih teman-teman, lalu klik saldo awal piutang usaha. Nah, ini bisa kalian klik nama pelanggannya. Nama pelanggan ini sama saja dengan nama customer yang tadi sudah kalian input ya teman-teman. Ya, ada 3. Nah, kalian bisa juga melihat langkah-langkahnya sebagai berikut. Nah, jika sudah, klik rekam. Nah, akan muncul seperti ini. Klik baru lagi, dan langkahnya sama persis seperti yang tadi sudah saya contohkan ya teman-teman. Klik customer kedua, lalu tanggalnya bisa diubah. Teman-teman, disesuaikan dengan informasi yang ada. Lalu untuk nomor invoice-nya juga diubah ya teman-teman jika ada, dan untuk nilai piutangnya juga harus kalian ubah dengan informasi yang sesuai. Nah, beginilah tampilan yang sudah kalian input semuanya dari awal sampai akhir, dan kalian bisa lihat ya totalnya itu ada di kanan bawah. Dan jika sudah sesuai, bisa klik tutup. Oke teman-teman, berikut adalah langkah-langkah awal dalam menginput data customer dan juga data piutang usaha teman-teman. Nah, langkah selanjutnya apa sih teman-teman? Yaitu kita akan menginput data vendor teman-teman. Langkahnya sama seperti yang dalam menginput customer, tapi di sini kita ganti menjadi vendor, dan ID-nya pun juga berbeda, yaitu FNDR strip 1. Nah, langkah-langkahnya juga sama aja teman-teman ya, seperti langkah-langkah customer ya. Tinggal kalian input nama perusahaannya sesuai dengan keinginan kalian. Mata uangnya, ingat jangan pernah diganti ya teman-teman. Nah, jika data vendor sudah kalian input, kalian bisa lihat seperti yang tadi langkahnya, yaitu seperti ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya yaitu menginput saldo awal hutang usaha ya teman-teman. Dan sebenarnya langkahnya sama aja ya teman-teman, seperti langkah customer tadi ya kan, tapi ini kalian pilihnya yaitu hutang usaha. Kalau tadi untuk customer itu kan piutang usaha teman-teman. Nah, kalau untuk vendor yaitu hutang usaha teman-teman. Nah, langkahnya sama aja seperti kalian menginput piutang usaha untuk customer tadi ya teman-teman. Jika kalian sudah menginput semuanya, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Dan lagi-lagi untuk totalnya bisa kalian lihat ya di kanan bawah. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke fitur mana ya teman-teman? Yaitu fitur satuan pengukuran teman-teman ya. Nah, ini kalian bisa lihat, ini kalian harus ubah terlebih dahulu
Di sini ada 3 ya teman-teman, ada pitches, ya kan, ada sentimeter. Seperti itu teman-teman. Itu harus kalian ubah terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa klik data baru ya teman-teman. Selanjutnya akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, untuk kelompok barangnya kalian bisa klik data baru. Jika sudah ada, maka kalian bisa klik, tapi jika tidak, kalian bisa klik data baru terlebih dahulu. Lalu untuk data kelompok barangnya, ya di sini kalian bisa klik barang dagang teman-teman, gitu ya. Lalu untuk sifatnya yaitu disimpan. Nah, ini sifatnya kalian harus klik semuanya teman-teman ya. Kecuali untuk sistem pembelian, itu kalian klik yang satu aja. Nah, baru tampilannya akan terlihat seperti ini. Untuk kode barangnya, itu bisa kalian klik. Nah, selanjutnya untuk deskripsinya, bisa kalian klik. Nah, untuk barang dagangnya sudah sesuai. Nah, untuk satuan dasarnya, itu juga sudah sesuai. Kalian klik rekam. Oke. Nah, klik baru lagi untuk data berikutnya teman-teman. Sama saja, yaitu jika kalian ubah angka belakangnya yaitu B02. Nah, untuk kelompok barangnya itu sama saja yaitu barang dagang. Nah, untuk deskripsinya itu kalian bisa klik, bisa yang lain ya teman-teman. Kalau kalian mau, karena perusahaan saya ini fokusnya di ayam, ya kan, customer-nya jadi pure deskripsi barangnya yaitu ayam, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, klik baru lagi B03 teman-teman. Ya, B-nya harus besar ya teman-teman, tidak boleh kecil hurufnya. Oke, selanjutnya itu chicken teman-teman. Klik rekam kembali. Nah, deskripsi ini adalah deskripsi barangnya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau barangnya coklat atau misalkan kursi meja, itu terserah, boleh teman-teman, tidak harus sama seperti ini ya. Ini kalian input semuanya sampai benar-benar barang dagang yang didata tersebut selesai ya teman-teman. Jadi kalau barangnya ada 5, maka kalian harus input ke 5-5-nya, tapi jika 3, maka kalian harus input ke 3-3-nya. Nah, jika semua datanya sudah kalian input, maka bisa kalian klik tutup. Oke, teman-teman, itu langkah berikutnya, dan langkah selanjutnya adalah yaitu saldo persediaan, teman-teman ya. Kalian bisa klik baru. Nah, untuk gudangnya itu kalian bisa klik. Nah, jika sudah ada datanya, maka kalian tinggal klik, tapi jika tidak, kalian harus klik data baru, teman-teman ya. Nah, ini juga bisa kalian ubah. Ya, untuk kode barangnya tadi kalian sesuaikan saja. Ya, dan untuk stok awalnya, itu juga kalian bisa menyesuaikan dengan data yang jika sudah, maka tampilannya seperti ini teman-teman, dan totalnya bisa kalian
Lihat ya, senilai 412 juta. Lalu jika ada informasi seperti ini, kalian klik iya. Nah, jadi segitu dulu teman-teman informasi yang bisa Noval berikan. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan nggak sampai tuntas, karena kalau sampai tuntas takut durasinya kepanjangan untuk kalian tonton. Jadi segitu dulu langkahnya, yaitu yang penting tadi kalian sudah tahu langkah dalam menginput data awal informasi seperti tadi nama perusahaan, alamat untuk masuk ke fitur-fitur seperti ini teman-teman ya. Nah, ketika kalian sudah menginput, memproses, maka kalian bisa masuk nih ke fitur-fitur yang ada seperti dashboard, data-data, buku besar, penjualan, pembelian kas dan bank, pembelian dan juga laporan teman-teman. Dan tadi juga saya sudah jelaskan bagaimana cara menginput data vendor, data customer, lalu awal persediaan, piutang usaha, dan utang usaha juga. Nah, next time kalau ada waktu saya akan menjelaskan ke proses yang lebih dalam teman-teman, yaitu seperti input kas bank, pembelian, persediaan, dan juga nanti hasil akhirnya yaitu ada di laporannya. Oke teman-teman, sampai segini dulu video dari saya, yaitu selaku Nova Akmapasya dari Universitas Pamulang. Oke, see you in the next video. Bye-bye teman-teman semuanya.